untuk memperingati Kwan Im Posat itu mudah diingat ya. Jadi ada kemungkinan tokoh-tokoh Buddhis zaman dahulu itu membuat cara bagaimana perayaan-perayaan agama Buddha itu mudah diingat oleh umat. Maka ada beberapa hal yang disamakan. Misalnya saja Trisuci Waisak itu kan memudahkan umat sekaligus dalam satu hari mengenang memperingati 3 peristiwa penting. Peristiwa kelahiran, penerangan, dan wafat. Padahal ya dalam kenyataannya itu terjadi di hari yang berbeda, bulan yang berbeda, tahun yang berbeda. Dari Trisuci Waisak yang sering kita peringati dalam satu hari itu hari kesepakatan ya, untuk memudahkan. Kalau orang malas ke wihara mestinya itu 1 tahun datang 3 kali, ini kan cukup sekali saja ya. Kalau yang malas ke wihara ya sekaligus datang setahun sekali memperingati 3 peristiwa ya tokoh pentingnya Buddha ini. Demikian pula di saat perayaan Kwan Im ini untuk memudahkan mengingat peristiwa itu, apa yang sama? Tanggalnya dikasih tanggal yang sama, tanggalnya 19 ya, bulannya yang beda-beda ya. Ini kan untuk memudahkan ya. Namun bukan berarti Bapak Ibu kemarin itu tanggal 19 bulan 2 Imlek, hari Senjit atau kelahiran Bodhisattva itu bukan satu-satunya tanggal yang biasa dipakai untuk memperingati kelahiran dari Kwan Im ini. Ternyata ada beberapa tanggal yang berbeda ya, ada tanggal-tanggal yang berbeda. Misalnya tanggal 29 bulan 8 ya, ada lagi nanti tanggal yang berbeda. Kenapa ya? Tokohnya satu, yang diperingati satu orang kelahirannya mempunyai tanggal yang berbeda. Jawabnya mudah, karena Kwan Im Posat itu tidak mempunyai akte kelahiran ya. Ya kalau punya kan gampang ya, tidak punya akte ya. Kemudian yang kedua, memperingati tokoh-tokoh tertentu, lebih-lebih pujaan bisa mengabulkan doa ya, itu pasti di saat kondisi kesulitan. Orang yang kesulitan itu nalurinya pasti akan cari juru selamat, itu sudah pasti ya. Orang kesulitan ekonomi, cari juru selamatnya apa? Uang. Ya itu kalau bisa diatasi dengan uang. Kalau sakit tertentu, bahaya tertentu, apakah uangnya berguna? Terumbang-ambing di lautan misalnya saja, apakah ingat rekeningnya uang? Iya, tidak ingat. Pasti dalam bentuk yang lain, gitu loh. Ini ya tanggal 29 ini diperingati, dan juga tanggal 19 bulan 2 itu diperingati ya, berkaitan dengan ombak yang sangat besar di lautan pada waktu itu ya. Kita lihat ilustrasinya, orang sedang mengalami kesulitan di tengah lautan. Yang berlayar di tengah lautan, badai dan gelombang akan mengajarkanmu betapa lemahnya manusia ketika alam sudah marah. Kami akan membawa Anda untuk menyaksikan 15 momen paling menegangkan yang pernah terjadi, di mana kapal-kapal perkasa terombang-ambing tak berdaya. Bagaimana kalau kita posisi seperti itu? Ya pasti salah satunya dewi pujaannya ditampilkan. Ini dalam bahaya. Ya, bahaya yang sederhana saja, saya sendiri ya. Waktu kacamata saya ya, pergi ke sebuah kebun di semak-semak ya, hujan sudah mau gelap, ketelengsut kacamata itu jatuh di mana. Nah ini kalau tak cari terus menerus ya, ini sampai pagi ini tidak ketemu. Muncul ide saya, Kwan Im Posat. Sungguhan itu ketemu. Iya ketemu.
Demikian pula Bapak Ibu di saat kesulitan seperti terombang-ambing di lautan seperti itu, pasti muncul tokoh-tokoh pujaan yang itu. Dan memang lebih-lebih sudah pernah dijelaskan tentang sesosok Kuan Im yang maha penolong, maha pengasih, maha mengabulkan. Pasti akan ingat seperti itu, ya, itu. Ya. Kemudian ada tanggal yang berbeda lagi, ya. Tanggal 24. Ya, tadi tanggal 19, ini tanggal 24, maju lagi, dianggap sebagai hari lahir, ya, Kuan Im, pengantar anak. Apa yang dilakukan di saat perayaan ini? Pria dan wanita berbondong-bondong pergi ke tempat penjualan apa itu, sayuran mentah, ya, sayuran mentah. Ternyata kata sayur itu hampir mirip dengan mendapatkan anak, ya. Kata sayur, ya, Senjengwe, perayaan sayur mentah, ya, ini sencai, ya, itu sama, ya, sama dengan logatnya itu seperti sayur mentah. Berbondong-bondong membeli sayur mentah untuk mendapatkan seorang anak, ya. Ada kemiripan-kemiripan. Saya orang Jawa, itu ada juga selamatan, ya. Kalau bikin selamatan itu tidak lepas dari sayuran kluweh, ya, kluweh sukun, ya, kluweh itu. Apa? Setelah habis selamatan biar rezekinya itu luweh, lebih kluweh. Maka salah satu syarat kalau selamatan itu ada sayur kluweh. Demikian pula di saat menginginkan anak misalnya saja, bikin sayuran. Ini memang ada beberapa sayuran-sayuran secara ilmu kesehatan atau kedokteran yang mengandung, ya, reproduksi, ya, untuk memperbaiki reproduksi seseorang. Apa? Kecambah itu. Kemudian ibu-ibu yang menyusui, yang reproduksinya bisa deres air susunya pakai daun teluntas, ya, katu, ya, katu tuntas itu juga ada, gitu loh. Ya, masih banyak lagi. Di samping sayur juga ada di masyarakat yang sugesti-sugesti tertentu. Jangan sering-sering makan buah anggur, katanya, nanti jadi penganggur. Minum saja sebanyak-banyaknya itu susu beruang, jadi kaya, beruang. Terus buah serikaya biar jadi kaya, ya. Tapi pantang orang itu makan buah gandul, pepaya, gantung, hidupnya kok tergantung orang lain. Itu, ya, sayur mentah ini, ya. Sang sekertanya Avalokitesvara berarti melihat atau mengamati. Kemudian Eswar artinya Tuhan, makhluk suci yang melihat ke seluruh penjuru dunia, melihat semua kesakitan dan penderitaan dan tergerak oleh belas kasih, mencoba untuk membebaskannya. Ya, sejak kemunculan Avalokitesvara sudah jutaan orang memanggil namanya dan perlu dipulihkan, disembuhkan. Ada seorang ibu yang cerita di hutan ini, di tengah hutan, bawa anak kecil. Pas malam hari anaknya itu panas sekali, nangis-nangis panas sekali. Dokter jauh, obat juga, dokter juga tidak ada. Kemudian dia pakai air tapeju, membaca tapeju dengan penuh keyakinan. Anak yang dibacakan air tapeju tadi, "Mah, Kuan Im kok datang? Mah, Kuan Im kok datang?" Bisa melihat seperti itu, kemudian diminumkan, ya. Kemudian ada beberapa pengalaman berkaitan dengan mendapatkan anak sudah berkeluarga puluhan tahun, ya, mau bayi bak tabung tidak berhasil. Ternyata ada beberapa yang berhasil karena kemujizatan, karena keyakinannya. Jadi Bapak Ibu silakan Anda berdoa, ya. Apabila menemui kesulitan-kesulitan yang berjodoh karma dengan beliau, Kuan Im Pusat akan mendengar suaranya. Namun saya pesan, ya, untuk mendapatkan anak yang kemungkinan besar itu berhasil, ya, wanita-wanita yang mempunyai suami,
ya. Nah, kalau enggak punya suami ya kecil kemungkinan ya. Nah, kita lihat ilustrasi dari anak ya. Makanya tanggal berapa tadi nanti yang yang memuja Kuan ngasih anak? Oh gitu ya. Tanggal 24 atau iya 24. Nah, ini nih ya ini. Nah, bulan 2. Iya bulan 2 maju toh? Ya, sama toh bulannya 2 ya. 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 Nah. Bawa sayur. Ya. Namun demikian Bapak Ibu, kenapa ada sesosok Kuan Im bukan dalam bentuk wanita namun laki-laki? Ya, karena ada etika katanya, ada beberapa etika permohonan-permohonan untuk wanita itu tidak layak diberikan seorang wanita, maka dalam bentuk laki-laki. Sebetulnya Kuan Im itu tidak mempunyai gender, ya, tidak laki dan perempuan, ya. Ya tidak punya gender itu kalau secara umum ya itulah ya sebutannya itu. Ya. Ya ini ada beberapa lagu-lagu irama-irama tentang Kuan Im yang bisa membuat ternyuh seseorang ya, dari lagu, dari irama-irama ya, mungkin mendatangkan aura atau vibrasi, mungkin ya vibrasi dengan irama-irama yang menyentuh itu ya. Saya sering ya juga di wihara itu biar kelihatan kusuk ya, umat itu saya ajak bawakan dengan Kuan Im dengan irama yang sendu. Kenapa di tempat lain bisa umatnya itu bisa nangis-nangis, kenapa di Buddha tidak bisa gitu. Saya pun juga kepengen nangis-nangis karena ternyuh, bukan karena dibikin-bikin atau karena kebanyakan asap ya, asap dupa. Tapi betul-betul menjiwai. Kan ada beberapa renungan-renungan yang bisa membuat itu ternyuh, menyentuh hati ya. Saya kalau di tempat duka itu juga gitu. Namo Amitofo itu ada saya bikin deklamasi juga, irama deklamasi yang bikin ternyuh ya. Keluarga yang dulu itu bisa tertawa-tawa di saat masuk doa itu diem bahkan ikut nangis ya, karena ternyuhnya itu ya. Kemudian juga ada sugesti dengan irama-irama tertentu ya, itu akan mendatangkan berkah, mendatangkan pahala ya. Contohnya demikian. Contoh yang bikin ternyuh. Namun ada juga bukan irama Kuan Im, ada beberapa rumah itu yang diseteli dengan namo Amitofo ya. Amitofo irama tertentu, tetangganya komplain, kamu nyetel tip kok seperti bikin merinding saya tuh. Ada yang komplain, anak Amitofo yang sedih itu kan bikin merinding kalau tidak terbiasa. Ya, ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku sadar hanya dengan kekuatan berdoa kepada Kwan Sein Posat dan perbuatan karma baik yang baru yang sebanyak-banyaknya, hidupku yang baru bisa beruntung dan keinginanku bisa berhasil. Namun demikian Bapak Ibu, keduanya harus imbang. Dalam bahasa umum, orang mau berhasil itu berdoa dan bekerja ya, berdoa dan bekerja. Jangan salah satu yang diberati. Yang penting berdoa, lupa bekerja ya, sampai kapanpun tidak akan merubah nasib ya. Yang penting bekerja tanpa berdoa, dia serakah sekali, kepeduliannya kurang ya. Ya, berdoa ya. Kenapa ya? Umat Buddha ya itu kaya-kaya ya, kemudian doanya juga cepat dikabulkan dibanding yang lain. Tahu rahasianya? Karena berdoanya itu dengan dupa
ya disogok-sogok, kabulkan ndak, kabulkan ndak. Ya, ya pasti ya itu ya. Ya. Belum seorang yang terlahir pada zaman Buddha yang mendengarkan ajarannya dan membuat tekad yang kuat tulus untuk mencapai pencerahan demi semua makhluk hidup yang terlahir kembali di alam surga, tempat baginya membantu mengatasi kerusuhan manusia. Jadi dengan saudara-saudara seperti kita ini, umat Buddha yang mempunyai tekad ya untuk menolong makhluk hidup ya. Ini seorang bodhisattva. Kita baca bersama-sama ajaran welas asih Avalokitesvara Bodhisattva. Sebetulnya ada beberapa ajaran ini, saya pilih 2 saja. 11, 1, 2, 3. Jika perbuatan kamu benar, kamu difitnah dan dipersalahkan, tetapi kamu menerimanya, maka akan datang rezeki yang datang kepadamu yang berlimpah ruah. Jadi seorang itu harus tegar ya, mempunyai integritas yang tinggi untuk membela kebenaran. Tapi kebanyakan orang kan ngeli, cepat putus asa, tidak tahan omongan ya. Padahal di saat kita memegang konsep kebenaran itu ya harus kita bela rezeki ya, alias kita menunda rezeki yang akan kita terima ini ya. Kemudian yang ke-11, yang ke-12, jangan selalu melihat kesalahan, mengecam orang lain, tetapi selalu melihat diri sendiri, itulah kebenaran. Kebanyakan kan dibalik ya, sering melihat kesalahan orang lain ya, membenarkan dirinya sendiri. Kalau bahasa Jawa ada ilustrasi yang tepat itu, metani, mencari kutu di kepala sendiri itu tidak pernah akan dapat. Tapi mencari kutu di kepala orang lain itu pasti dapat ya. Melihat kesalahan diri sendiri itu tidak gampang, lebih mudah kita menunjuk kesalahan orang lain ya. Nah, ada 4 misi yang ingin dikembangkan oleh Kuan Yin ini ya, biar gambarnya dilihat dan ya dilihat ya, itu saya kasih gambar penari-penari ya. Yang pertama, mengembangkan kebajikan. Simbolnya ada Kuan Yin bertangan 1000. Namun dalam kenyataan yang memakai ya 1000 itu tidak pasti sebetulnya itu ya. Misalnya saja kelokan 1000, pasti ada 1000 kelokannya? Belum tentu. Terus hewan atau binatang berkaki 1000, pernah ada yang menghitung? Ada yang menghitung? Ada di Jawa Tengah itu ada candi, namanya Candi Sewu ya. Ternyata waktu dulu itu kenapa disebut Candi Sewu, karena harga tiketnya itu 1000. Kira-kira demikian, kira-kira. Ya, itu. Tarian ini menginspirasi dari sekian muda-mudi, bukan saja di kalangan umat Buddha dan para simpatisannya, ternyata juga diajari yang lain juga. Ada orang pakai kerudung itu juga belajar tarian Kuan Yin ini, dan juga ini lintas agama, lintas tradisi ya. Di aliran yang lain juga banyak yang belajar ini, bahkan di desa-desa seorang ibu-ibu ya gitu, bahkan sudah nenek-nenek. Pernah saya nyetel tarian Kuan Yin ini. Bantai di sini juga kapan hari itu ibu-ibu juga main. Itulah ini tarian seperti ini. Ibu-ibu terinspirasi mungkin keindahannya itu ya dari tarian ini. Memang ya agama itu mengandung budaya-budaya ya itu. Apa artinya tangan 1000? Seolah-olah Kuan Yin itu tidak pernah diam untuk menolong orang lain, seperti tangan 1000 ya. Ada di dunia pewayangan bukan 1000, 4. Siapa itu yang bertangan 4 itu? Bathara Guru ya. Bathara Guru tangan yang 4.
Ada lagi dunia pewayangan itu dosa muka. Dasa itu 10, muka itu rai, mempunyai wajah 10. Artinya orang yang bisa melihat musuh-musuh dari beberapa arah. Ya, itu kan bagus juga melihat musuh sehingga tidak akan celaka karena punya kewaspadaan yang tinggi artinya. Misi mengembangkan kebaikan. Ya. Bagaimana wihara sebagai pengikut Kuan Im agar mempraktekkan ajaran Kuan Im, salah satunya mengembangkan kebajikan ini. Ini berlaku bagi pengurus-pengurus wihara, ada sebuah resep ya. Bagaimana wihara itu tetap rame, dikunjungi dari beberapa kalangan. Ada resep dari seorang tokoh Buddhis ya di zaman dulu ya. Yang pertama, wihara itu harus murah hati. Jadi tidaknya kalau setahun sekali itu, kalau tiap minggu kan sudah mengumpulkan dana paramita, setahun sekali itu gantian wihara ngasih uang ampo bagi umat-umat yang merayakan Imlek. Setiap tahun semakin banyak tahun yang dilalui itu hendaknya semakin besar, jangan semakin kecil. Ya, biasanya semakin kecil karena jumlah umatnya semakin banyak. Ya. Iya. Ternyata Bapak Ibu di saat momen Imlek ini, pengalaman di beberapa wihara, itu kesempatan orang yang tidak pernah datang, orang-orang baru pun datang ke wihara. Kalau datang tidak kita sambut dengan pemberian malah permintaan, kira-kira mereka kapok atau teman datang ke wihara? Kapok. Saya datang ke wihara kok malah dimintai dana, bukan dikasih gitu loh. Syukur ya buah-buah itu. Di Surabaya saya melayani sebuah wihara namanya Wihara Dharma Kasih. Wiharanya baru masih 2 tahun. Setiap saya wisudi, saya dijemput, diantar jemput itu dari wihara yang satu ke wihara itu. Yang wisudi, habis diwisudi, berapa yang mengikuti wisudi keluarganya dikasih makanan di situ, dibelikan masakan kotak. Habis dikasih makanan kotak, buah-buah dari altar itu dibawakan juga. Seperti itu. Pasti kerasan jadi umat di situ. Karena murah hati, ya. Tidak berpikir brosur terus. Itu salah satu resepnya wihara harus murah hati. Maka kalau bisa wihara itu mempunyai mesin pencetak uang kalau bisa. Kemudian yang kedua, pengurus wihara kata-katanya yang baik, ramah tamah kepada siapapun yang datang. Itu perlu. Jangan orang-orang yang kata-katanya suka pedes, menyakiti jadi pengurus wihara. Pasti umatnya pasti lari. Kemudian yang ketiga, melakukan dengan jasa yang baik. Ya, bukan pamrih. Oh, saya mendekati umat itu biar aktif, biar rajin mendengarkan dharma, bukan pamrih karena dia kaya, dia mampu. Ya. Kemudian yang keempat, memperlakukan dengan setara, sama. Ketika yang datang itu pakai mobil, ketika yang datang itu jalan kaki atau pakai sepeda motor, tetap kita beri keramahan senyuman yang sama. Jangan yang bermobil kita sambut, ya. Kemudian yang jalan kaki kita biarkan. Terus ada yang tanya WC-nya mana, kalau yang kaya diantar, ya. Yang tidak mampu, yang miskin dibiarkan saja, mau kencing di kebun atau apa terserah. Ini resep dari zaman dulu masih relevan kita terapkan untuk saat ini, ya. Jadi tidak gampang memang jadi pengurus wihara itu. Juga jangan pernah maidu dengan pengurus-pengurus wihara, mempertahankan wihara agar lampunya tetap menyala, agar tempatnya bersih, agar karyawan tetap digaji yang layak. Itu tidak gampang. Malah juga tidak sedikit orang itu biasanya kok mengeksploitasi umat, ya gitu, karena dikit-dikit dana, ya itu. Ya, contoh ini ibu-ibu di salah satu wihara sedang melakukan kegiatan sosial. Ini mempunyai kepekaan sosial kepada saudara-saudara kita yang lain di saat puasa.
yaitu membagi tajil. Juga kita menyelamatkan muka sebetulnya. Menyelamatkan muka gimana? Masa kita ikut lebaran tidak ikut puasanya? Setidak-tidaknya kan kita kan ya peduli kepada mereka di saat puasa karena mau ikut lebaran. Di saat lebaran kan toko-toko juga panen tentu. Ya gara-gara lebaran ya ini bagi tajil mereka. Kemudian yang dikembangkan Kuan Im, yang kedua toleransi dan menghormati. Ya toleransi artinya saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Saling menghargai di sini dimaknai berapa, bukan berarti berapa hargamu, menghargai bukan seperti itu. Ya, ini toleransi. Ini dicontohkan salah satu wihara, salah satu tempat ibadah, ya, yang toleransinya sangat kental sekali karena saya juga sering bertugas di wihara itu, yaitu tempat ibadah 6 agama Royal Residence Surabaya. Toleransinya seperti apa? Jamnya kebaktian itu bisa berganti-ganti, tidak tabrakan. Minggu misalnya saja wihara itu jam 9, jam 11 maksimal harus selesai karena sebelahnya masjid mau luhuran. Nah, coba kalau yang dengar suaranya kalau bareng-bareng itu malah kacau balau toh, satu ajaran pun tidak masuk toh itu, sini dengar ini, sini dengar ini. Kemudian juga toleransi juga, datangnya bersamaan tapi tempat ibadahnya berbeda. Ada seorang suaminya jadi pengurus wihara, istrinya jadi pengurus gereja. Ada juga. Kemudian toleransi, misalnya gerejanya sedang pas Natalan, kan umatnya lebih banyak, kita tawari kalau kurang tempat ya saya mengizinkan umatmu memakai tempat ini, wihara ini. Ya, pengurusnya maunya seperti itu, tapi umatnya tidak mau. Saya tuh mau Natalan kok malah pergi ke wihara gitu. Itu. Di sini itu saya juga waktu tugas di sini, sebelahnya tanggal 1 tanggal 15 ngasih makanan ya, nganter ke sini. Memang ada ciri khasnya makanan dari situ itu, bau dupa misalnya. Iya, iya bau dupa karena habis sembahyang ada dupa. Itu. Demikian pula di sini ada kelebihan, kita kasih yang lain. Itu kalau bentuk toleransi, ya gitu. Ya, jadi siapa yang belum berkunjung di sana, ada di Royal Residence ini di tengah-tengah perumahan. Jadi perumahan itu menyediakan 6 tempat ibadah yang berbeda. Sama dapat bagiannya 300 meter 300 meter suruh bangun sendiri. Di atasnya ada sutet. Ya karena kalau ada sutet kan dijual enggak laku. Mudah-mudahan dengan dibangun wihara kan sutetnya enggak netral no? Ya. Itu maka di atas sutet itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak boleh, misalnya saja ya enggak boleh di saat hujan deras itu tidak boleh di bawahnya, kan ada air itu kan penghantar listrik, itu bahaya ya. Kemudian function burung itu tidak boleh, takut habis di function malah mencok di kawat-kawat, itu bukan menyelamatkan makhluk hidup, malah membunuh makhluk hidup. Itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, pengendalian diri dan mawas diri. Ya. Pengendalian diri adalah sikap yang ditunjukkan di masa seseorang mampu mengendalikan emosi, tidak mudah marah atau terpancing terhadap hasutan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini ajaran Kuan Im yang ketiga. Kemudian yang keempat, menghindarkan diri dari mara bahaya. Sudah menjadi keyakinan dari kalangan umat Buddha, apabila doa itu diucapkan dengan ketulusan dan niat suci, maka Kuan Im Posat akan mengabulkannya. Ya, maka dari itu Kuan Im Posat Mosat ini yang sudah saya sebutkan ada 4 hal yang diajarkan oleh umat manusia.
Inilah Bapak Ibu oleh-oleh pada malam hari ini Kuan Yin Pusat Mosat ya, ajarannya untuk menginspirasi Bapak Ibu sekalian melakukan hal yang sama. Yang pertama, mengembangkan kebaikan. Perlu saya tambahkan, mengembangkan kebaikan melalui apa? Pikiran, ucapan, tindakan. Pengembangan toleransi dan saling menghormati di lingkungan keluarga saja ya. Satunya vegetarian, satunya tidak. Kita toleransi, jangan memaksakan diri. Misalnya saja kita ngasih tahu juga toleransi. Ini betul, ini tepung. Biar rasa daging divisualisasi saja gitu. Ya, diajarkan kita tidak harus misalnya dagingnya daging babi gitu misalnya. Dibentuk daging babi dari tepung, visualisasi saja daging babi, rasanya enak juga ya. Kemudian mengendalikan batin dan mawas diri, menghindarkan diri dari mara bahaya. Itulah Bapak Ibu ya, ajaran Kuan Yin yang selalu menginspirasi bagi kita semua. Dan di saat kelahiran Kuan Yin Pusat Mosat ini, perilaku kita, pola pikir kita akan berubah dari ajaran-ajaran Kuan Yin yang kita praktekkan. Sadu, sadu, sadu.